Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas perbandingan sistem pendidikan antara dua negara besar di dunia, yaitu Mesir dan Cina. Kedua negara ini memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang, populasi yang besar, serta dinamika pendidikan yang sangat menarik untuk dikaji secara komparatif. Mesir sebagai salah satu pusat peradaban Islam tertua di dunia, dan Cina sebagai kekuatan pendidikan terbesar di Asia. Keduanya menawarkan perspektif yang kaya untuk kita pelajari bersama. Video ini akan kami bagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, gambaran umum kedua negara. Kedua, sistem pendidikan dan pendidikan Islam di Mesir. Ketiga, sistem pendidikan dan pendidikan Islam di Cina. Dan terakhir, analisis perbandingan antara keduanya. Kami dari MPI 6D dengan anggota saya Nila Mafaza. Saya Muhammad Azizan. Dan saya Randi. Kami dari mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam Universitas Darun Najah, Jakarta. Sebelum masuk ke pembahasan sistem pendidikan, mari kita kenali terlebih dahulu profil singkat kedua negara. Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dan sebagian wilayahnya berada di Asia Barat, tepatnya di Semenanjung Sinai. Dengan populasi lebih dari 114 juta jiwa, Mesir merupakan negara dengan penduduk terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Ibu kotanya adalah Kairo. Mesir menganut sistem pemerintahan republik presidensial dan Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh lebih dari 90% penduduknya. Secara historis, Mesir adalah salah satu pusat intelektual Islam dunia, terutama melalui kehadiran Al-Azhar yang berdiri sejak abad ke-10 Masehi. Cina, di sisi lain, adalah negara terbesar ketiga di dunia berdasarkan luas wilayah, yakni sekitar 9,6 juta kilometer persegi, dengan populasi yang menjadikannya salah satu negara terpadat di dunia. Ibu kotanya adalah Beijing. Cina menganut sistem pemerintahan Republik Sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Nah, meskipun mayoritas penduduknya bukan Muslim, terdapat komunitas Muslim yang cukup signifikan, terutama dari etnis Hui dan Uighur, yang tersebar di berbagai provinsi seperti Xinjiang, Ningxia, dan Gansu. Nah, dengan latar belakang yang berbeda secara geografis, ideologis, maupun demografis, kedua negara ini menawarkan perbandingan yang menarik dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Baik, saya lanjutkan. Bagian yang ketiga yakni sistem pendidikan yang ada di negara Mesir. Sistem pendidikan di Mesir dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Teknis Mesir atau yang dikenal dengan singkatan MOETE. Jenjang pendidikan di Mesir mencakup pendidikan prasekolah, pendidikan dasar selama 8 tahun, pendidikan menengah selama 4 tahun, hingga pendidikan tinggi. Selama beberapa dekade, sistem pendidikan Mesir dikenal didominasi oleh budaya belajar berbasis hafalan dan ujian beraturan tinggi. Puncaknya adalah ujian akhir sekolah menengah yang disebut Thanawiyah Amma, yang hasilnya sangat menentukan akses peserta didik ke perguruan tinggi. Kondisi ini menciptakan tekanan akademik yang luar biasa, namun tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pemahaman dan kompetensi siswa. Merespon permasalahan tersebut, pemerintahan Mesir meluncurkan Education 2.0 atau Edu 2.0 pada tahun ajaran 2018-2019 dalam kerangka visi Mesir 2030. Reformasi besar-besaran ini dirancang untuk diselesaikan pada tahun 2030 dan mencakup 5 komponen utama. Pertama, pengembangan kurikulum
multidisiplin berbasis keterampilan. Yang kedua, integrasi teknologi digital melalui Egyptian Knowledge Key, PENG atau EKB, yaitu Perpustakaan Digital Nasional yang memberikan akses gratis kepada seluruh warga Mesir atas tujuan sumber belajar. Yang ketiga, pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Yang keempat, reformasi manajemen sekolah. Dan yang terakhir yaitu transformasi sistem penilaian. Nah, salah satu perubahan penting di dalam sistem penilaian adalah reformasi ujian Thanawiyah Amma sejak tahun 2019 dengan pengenalan format ujian berbasis tablet dan perpaduan soal pilihan ganda dengan esai pendek. Meski demikian, tantangan tetap ada. Budaya hafalan yang telah mengakar sebelum sepenuhnya bergeser dan kesiapan guru masih menjadi persoalan yang perlu diatasi secara lebih sistematis. Bicara tentang Mesir, tentu tidak lengkap tanpa membahas pendidikan Islam. Mesir merupakan salah satu pusat pendidikan Islam tertinggi di dunia, Al-Azhar, yang berdiri sejak tahun 970 Masehi. Ini adalah institusi pendidikan Islam tertua yang masih beroperasi hingga saat ini dan memiliki pengaruh global yang sangat besar. Al-Azhar sendiri tidak hanya berfungsi sebagai masjid dan universitas, tetapi juga sebagai otoritas keagamaan yang diakui oleh seluruh dunia. Selain Al-Azhar, sistem pendidikan Islam di Mesir juga mencakup madrasah-madrasah yang tersebar di seluruh wilayah, serta integrasi mata pelajaran agama Islam dan kurikulum nasional. Pendidikan agama menjadi bagian wajib di dalam kurikulum formal di semua jenjang pendidikan yang ada di negara Mesir. Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di Mesir adalah keseimbangan antara orientasi keagamaan yang tradisional dengan tuntunan modernisasi dan keterampilan abad ke-21 yang semakin mendesak. Mesir berupaya menjawab tantangan ini melalui pembaruan kurikulum Al-Azhar secara bertahap, serta mendorong lembaga pendidikan Islam untuk mengintegrasikan ilmu umum dan keterampilan digital di dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Sekarang kita beralih ke China. Sistem pendidikan di China berada di bawah Kementerian Pendidikan China dan dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan paling kompetitif di dunia. Jenjang pendidikannya mencakup pendidikan prasekolah, pendidikan dasar wajib selama 9 tahun, terdiri atas 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan, dan terakhir pendidikan tinggi. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari sistem pendidikan China adalah Gaokao, ujian masuk perguruan tinggi nasional yang diikuti oleh jutaan siswa setiap tahun. Gaokao dikenal sebagai salah satu ujian paling kompetitif di dunia. Hasilnya sangat menentukan kesempatan seseorang siswa untuk masuk ke universitas impiannya, sehingga tekanan akademik yang dihadapi siswa China sangat tinggi sejak usia dini. Kurikulum pendidikan China menekankan penguasaan ilmu dasar seperti matematika, sains, bahasa, dan teknologi, serta pembentukan karakter yang mencakup kedisiplinan, kerja keras, dan tanggung jawab. Pemerintah China juga terus mendorong modernisasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai sekolah dan universitas telah mengintegrasikan platform pembelajaran daring dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Di tingkat pendidikan tinggi, China berhasil menempatkan sejumlah universitasnya dalam peringkat universitas terbaik di dunia.
Dukungan pemerintah terhadap riset, inovasi, dan kerjasama internasional menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan ini. Meskipun China bukan negara dengan mayoritas Muslim, Islam memiliki sejarah panjang di negeri ini. Islam masuk ke China sekitar abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan jalur sutra. Saat ini komunitas Muslim di China berasal dari beberapa kelompok etnis. Yang terbesar adalah etnis Hui dan Uyghur. Pendidikan Islam di China diselenggarakan melalui berbagai lembaga, di antaranya masjid yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab. Selain itu, terdapat madrasah dan sekolah Islam yang memberikan pembelajaran agama secara lebih terstruktur, serta beberapa lembaga yang mengombinasikan pendidikan agama dengan pelajaran umum. Namun demikian, pendidikan Islam di China menghadapi tantangan yang tidak ringan. Keterbatasan jumlah lembaga pendidikan Islam di beberapa daerah, kelangkaan tenaga pengajar yang kompeten di bidang keislaman, serta tekanan modernisasi menjadi hambatan yang nyata. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru. Masyarakat Muslim kini dapat mengakses sumber belajar keislaman secara lebih luas melalui internet. Secara umum, meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Muslim di China terus mempertahankan tradisi pendidikan Islam sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Setelah kita mengenal masing-masing negara secara mendalam, mari kita masuk ke analisis komparatif. Bila kita melihat dari dimensi tata kelola pendidikan, Mesir menerapkan sistem yang lebih terpusat, di mana kurikulum dan kebijakan ditetapkan secara nasional oleh MOETE dan diimplementasikan secara seragam. Cina pun memiliki kontrol pusat yang kuat melalui Kementerian Pendidikan, meskipun terdapat otonomi tertentu di tingkat daerah. Kemudian dari sisi fokus kurikulum, Mesir melalui Edu 2.0 berupaya menggeser paradigma dari hafalan menuju kompetensi dan keterampilan abad ke-21. Cina secara konsisten menekankan penguasaan ilmu dasar seperti matematika, sains, dan teknologi sejak jenjang pendidikan dasar. Keduanya sama-sama memanfaatkan teknologi digital sebagai pengungkit transformasi pendidikan, namun dengan pendekatan yang berbeda, di mana Mesir membangun infrastruktur konten nasional melalui EKB atau Education Knowledge Bank, kemudian sementara di Cina lebih fokus pada modernisasi proses belajar mengajar di kelas. Nah, dari sisi tantangan, keduanya berbagi permasalahan yang serupa, yaitu kesiapan guru, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta jarak antara ambisi kebijakan dengan realitas di lapangan. Mengenai pendidikan Islam, perbedaan paling mendasar terletak pada konteks negara. Mesir sebagai negara dengan mayoritas Muslim menjadikan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem nasional, dengan Al-Azhar sebagai pilar utamanya. Sementara itu, di Cina, pendidikan Islam bersifat komunal dan dikelola secara mandiri oleh komunitas Muslim di tengah lingkungan yang mayoritasnya non-Muslim. Jadi, meskipun kedua negara ini berbeda konteks, keduanya menghadapi tantangan yang sama, yaitu menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah arus modernisasi yang terus bergerak. Sebagai penutup, kajian perbandingan antara sistem pendidikan Mesir dan Cina ini memberikan kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah tidak ada satu model pendidikan yang sempurna dan bisa diterapkan secara universal. Setiap negara membangun sistem pendidikannya berdasarkan konteks sejarah, nilai budaya, dan kebutuhan nasionalnya masing-masing. Yang kedua, kemajuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan kebijakan atau infrastruktur, melainkan oleh kesiapan guru, pemerataan akses, dan kejujuran dalam membaca jarak antara cita-cita kebijakan dan kenyataan di lapangan.
Yang ketiga, pendidikan Islam di kedua negara, baik itu di Mesir maupun di Cina, menunjukkan bahwa agama dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling menguatkan dalam membentuk identitas serta karakter masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk khususnya untuk kami pribadi dan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.